Baik. Selamat pagi, Pak Yogi. Selamat pagi, Ibu Rini. Bagaimana Iya, kabarnya, Ibu? baik Pak. Tapi ini ada hal yang saya rasa perlu dibantu nih Pak. Oh ya, bisa Nah, diceritakan ya dalam pertemuan ini apa tujuan hmm, Ibu yang ingin dicapai? ya. Ini Pak, saya mau dibantu ya. Saya mau dibantu bagaimana saya supaya bisa mengcoach itu salah satu murid saya sehingga dia mau berkolaborasi dengan rekan-rekan di kelasnya gitu Pak. Jadi rencana pertemuan ini Ibu Rini ingin menjadi coach ya atau membuat perubahan terhadap pribadi seorang murid ya, Bu ya. Iya. Bisa diceritakan lebih spesifik perubahan seperti apa yang diharapkan terjadi pada murid tersebut? Oke. Nah, ini Kak, saya mengajar ya Pak di kelas 10 dan kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di situ kan banyak diskusi dan kemudian ada tugas-tugas berkelompok lainnya ya, tugas-tugas proyek. Nah, ada satu murid saya Pak, dia sama sekali tidak mau bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Maunya dia membuat tugas sendiri, mau proyek sendiri. Nah, yang membingungkan saya juga, walaupun dia melakukannya sendiri, tapi tugasnya itu selalu baik, Pak. Nah, ini kemudian menjadi dilema ya bagi saya, bagaimana memberikan penilaian tentang rubrik penilaian berkaitan dengan kecerdasan sosialnya, spiritualnya. Nah, itu yang membingungkan saya, Pak. Jadi dilema nih, Pak, gimana memberikan nilai untuk murid yang tipe seperti ini? Luar biasa, Ibu punya tujuan yaitu menjadi coach ya bagi seorang murid yang hanya bekerja mandiri tanpa mau bekerja sama dengan teman lain. Kira-kira Ibu untuk bisa menjadi coach seperti itu, kekuatan apa yang Bu Rini miliki saat ini? Iya, kalau dipikir-pikir sih Pak, saya kan sudah pernah ikut ya, pembekalan juga, jadi pengajar praktik, jadi fasilitator. Mungkin saya bisa terapkan ya Pak ya, prinsip-prinsip kompetensi coaching ya kepada murid saya yang satu ini ya? Apalagi yang lain yang menjadi nilai lebih dari Bu Rini sehingga Oh, nantinya bisa menjadi coach? saya sebenarnya selain guru agama, saya juga itu sudah lama jadi guru bimbingan konseling. Ya, jadi, saya sebenarnya sering ketemu juga dengan murid-murid, cuma memang yang satu ini memang ini kasus yang menurut saya agak unik ya, Pak, begitu. Karena kan biasa kalau di bimbingan konseling itu kita ketemu dengan hampir selalu murid yang bermasalah karena nilai atau karena perilakunya. Nah, murid ini sebenarnya untuk perilaku secara umum sih nggak bermasalah ya, Pak, ya, apalagi pembelajaran akademiknya. Hanya yang satu sifat ini Pak, dia seperti asosial begitu. Nah, jadi apakah mungkin ya keterampilan-keterampilan itu juga bisa saya terapkan ya Pak ya? Iya, kemudian apa yang kira-kira menjadi kelemahan Ibu atau hal yang mengganggu? Kenapa sampai saat ini belum mampu untuk meng-coach murid tersebut? Kelemahan yang Nah, dimiliki Ibu apa? iya ini Pak, kalau saya misalkan panggil ya murid ini untuk bicara, dia itu kalau tidak diam, dia hanya menyampaikan bahwa salah saya apa ya Bu ya? Gitu ya. Karena kan akademiknya bagus, nah nilainya baik. Nah, kalau disampaikan kamu harus bekerja sama dengan teman lain, dia menyampaikan justru kalau dia punya teman lain, itu katanya dia tidak bisa konsentrasi, dia tidak bisa bekerja sama dengan murid yang menurutnya bodoh atau pengetahuannya agak kurang. Jadi katanya dia itu senang bekerja sendiri dan dia selalu mempertanyakan apakah ada yang salah dengan ketika dia mau bekerja sendiri, begitu, Pak. Ada nggak Ibu melihat sebuah peluang atau kesempatan yang bisa Ibu gunakan untuk meng-coach murid tersebut? Mmm, dia sebenarnya kalau saya lihat ya dalam keseharian di kelas, dia itu juga bukan murid yang tertutup sekali. Saya lihat dia juga, suka dalam arti dia mau berteman, tetapi kalau saya lihat dia tidak dekat-dekat amat. Nah,
Sebenarnya selama ini sih dia kalau dengan saya komunikasi kami cukup baik ya, cukup baik dalam berkomunikasi, kalau itu dilakukan tugas sendiri. Nah yang kemudian yang nanti bermasalah ketika dia mulai berkelompok, tapi saya melihat sih ada peluang bahwa dia kalau mungkin saya, ajak untuk bicara lagi mungkin ya, atau mungkin di situasi di mana dia tidak saya tidak merasa terpojok begitu ya, mungkin dia akan bisa terbuka menurut saya ya, atau mungkin saya bisa ajak juga bicara, eee, tidak saat di kelas ya, mungkin ya Pak, begitu. Apakah Ibu pernah mencoba untuk berbicara kepada murid tersebut secara langsung? Mhm, saya sudah mencoba sekali ya, Pak, ya, sekali, tetapi, memang waktu itu belum optimal karena ketika saya berbicara dengan dia, itu pada saat jam istirahat. Nah, sehingga agak ribut dan ada teman-teman, yang lain juga, mengganggu ya. Jadi mungkin saya lihat dia mungkin tidak aman, tidak nyaman karena, seolah-olah dia murid bermasalah. Nah, jadi saya rasa waktu itu masih masih kurang optimal, Pak, gitu. Seberapa positif atau negatif reaksi dari murid tersebut ketika Ibu mencoba mendekati? Nah, kalau perilakunya sih, Pak, seperti biasa saja ya. Nah, tapi yang, umpan balik yang dia sampaikan, jawaban-jawabannya itu masih kalau saya melihat ya masih keras berkeras ya, bersikeras karena, dia sih sempat menyampaikan bahwa sudah bertahun-tahun ini proses belajarnya. Jadi orang tua selalu, menunjukkan atau bukan memaksa sih, tapi, bagaimana meneladankan kepada dia supaya bisa bekerja itu sendiri, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Jadi kalau saya lihat mungkin pemahamannya tentang kemandirian ini mungkin ya, Pak, ya, yang kemudian berpengaruh pada cara dia kemudian sampai di kelas 10 ini, sehingga dia sama sekali tidak mau tergantung pada orang lain. Nah, jadi yang dipahaminya sebagai tidak tergantung pada orang lain inilah yang kemudian berpengaruh dia sehingga tidak mau akhirnya ya, berkolaborasi dengan, teman-temannya yang lain. Apa yang membuat murid tersebut mencoba untuk bertahan dengan pendiriannya bahwa kerja harus mandiri bukan kolaborasi begitu? Nah, karena nilainya selalu baik ya, Pak, selama ini nilainya selalu baik. Jadi, justru katanya sih dia pernah punya satu pengalaman ketika bekerja sama dengan teman yang lain, fokusnya itu berkurang. Jadi cenderung terganggu kalau, bersama dengan teman yang lain. Tapi mungkin juga ya, ini juga jadi sebenarnya masukan juga bagi saya, Pak, ya. Karena mungkin waktu memberikan penilaian sosial itu kan kurang muncul. Jadi apakah harus saya berikan nilai yang cukup ya untuk kompetensi sosialnya? Kemudian di mana posisi Ibu sekarang? Sebagai guru, wali, atau bagaimana kemudian sangat ingin ya membuat perubahan terhadap murid tersebut? Ya mungkin saya karena di kelas itu saya lebih dilihatnya sebagai guru mata pelajaran yang, yang selalu berusaha untuk meyakinkan dia bahwa kolaborasi ini penting, sehingga mungkin dia agak resistensi dengan saya. Nah, dan saya berpikir mungkin apakah saya mungkin ya saya menggunakan saja ruang bimbingan konseling atau jangan ya atau mungkin, ruang kelas yang lain di luar jam pelajaran ya untuk, bisa sehingga dia lebih nyaman ya mungkin lebih terbuka dengan saya, karena saya pikir juga mungkin dia selain itu ada mungkin hal pribadi yang kemudian menjadi penghambat bagi dia ya untuk tidak bisa, bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain ya, Pak. Ya 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 ya. Kemudian Ibu sudah melakukan pendekatan ya kepada murid. Berapa kali yang sudah Ibu lakukan percakapan Ya dengan murid? Ya, untuk sharing itu kok baru satu kali memang ya, baru itu. Nah, mungkin saya berpikir mencoba lagi deh untuk, pertemuan mungkin lusa ya, saya akan coba untuk, ketemu dengan, murid tersebut untuk mungkin pendekatan saya atau cara mungkin saya bertanya kepada dia harus saya perbaiki, sehingga dia mungkin lebih nyaman dan apa ya, tidak tidak merasa terbebani di saat saya melakukan coaching dengan dia.
Karena mungkin saya juga menyadari mungkin saya terlalu, Hmm. dalam arti ya memaksa begitu, sehingga dia justru akhirnya seperti mau melarikan diri. Jadi ya ini mungkin juga kekurangan saya yang harus saya perbaiki. Ibu sudah melakukan pendekatan. Di mana Mhm, posisi keberhasilan Ibu? Misalkan dari angka 1 sampai 10, posisi keberhasilannya berada di angka berapa sekarang? mungkin baru 6,5 Pak. Harapannya bisa di angka Ya, saya berharap sih bisa 9 lah atau 10 ya. Karena saya merasa tadi ya seperti pertanyaan Bapak tadi, harusnya dengan kompetensi atau pernah mengikuti BIMTEK-BIMTEK juga ya berkaitan dengan coaching ini, harusnya ketika saya terapkan itu bisa. Atau mungkin ya karena itu murid saya dan, berkaitan dengan mata pelajaran sehingga saya belum melakukannya secara optimal, berarti saya mau belajar lagi, saya akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang efektif yang kemudian, saya lihat tidak ada muatan-muatan yang menyudutkan mungkin bagi dia, sehingga ini mungkin akan lebih memudahkan bagi murid tersebut, supaya dia bisa lebih terbuka dengan saya. apakah Bu ada gangguan eksternal yang Mhm. membuat upaya untuk coaching terhadap murid tadi mengalami hambatan? Iya, ini Pak saya memang lihat tadi ya, kalau ada murid karena saya guru BK, jadi cenderung kan yang selama ini yang saya, konseling itu kan murid-murid bermasalah. Nah, jadi ketika saya memanggil dia, bisa saja dia berasumsi dia dipanggil karena masalah. Nah, dan itu teman-temannya itu agak suka itu Pak, membuli gitu, cekikikan di luar kalau saya panggil. Jadi mungkin ini juga bagian ketika dia kemudian tidak tidak mau juga, berteman dengan murid-murid itu, karena memang begitu Pak di kelas saya. Ini kan peralihan ya dari SMP ke SMA, SMK. Jadi murid-murid ada masih sangat childish begitu. Jadi kalau misalkan ada hal seperti itu, mereka kalau tidak tertawa, mereka kemudian mengganggu dari luar, suka bersuit-suit. Mungkin itu gangguan juga ya, Pak, ya? Ya, saya paham. Lalu bagaimana Ibu mengantisipasi ya sebuah stigma bahwasannya yang dipanggil di BK itu adalah murid yang bermasalah. Yang mana ini menjadi sebuah gangguan ketika nanti Ibu melakukan coaching. Nah, bagaimana Ibu mengantisipasi itu supaya tidak ada lagi stigma yang masih melenceng begitu? Oke. Saya mungkin akan membuat, layanan klasikal ya untuk semua kelas, terutama untuk kelas 10 yang materinya itu tentang orientasi lagi, tentang layanan bimbingan konseling. Karena mungkin selama ini belum optimal untuk orientasi sehingga seolah-olah ruang konseling itu hanya dilihat sebagai tempat reparasi. Padahal sebenarnya kan untuk konseling ini sebenarnya kan ada layanannya kan ada 18 plus ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya layanan yang tidak hanya diperuntukkan bagi siswa bermasalah, tapi sebenarnya juga adalah ruang juga untuk menggali potensi dari murid-murid, mereka dibantu untuk mengembangkan potensi, mempertahankan prestasi, atau untuk melejitkan sebenarnya hal-hal positif dalam diri mereka. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ya untuk konseling, untuk layanan klasikal kepada kelas 10 dan saya akan memberikan penegasan terutama untuk, kelas yang sementara saya dampingi saat ini. Di kelas di mana murid itu ada, Pak, ya, untuk murid yang menurut saya bermasalah ini. Apakah ada lagi Ibu strategi lain yang mau Ibu sampaikan supaya coachingnya bisa berhasil? Mungkin saya juga akan lebih terbuka ya ke murid ini, saya akan menunjukkan gestur atau, bahasa yang lebih friendly untuk dia, sehingga saat saya meng-coaching dia tidak merasa bahwa dia sementara di-coaching, tetapi seperti, mengalir saja ya Pak, begitu. Jadi mungkin dia merasa, bebas-bebas saja, jadi tidak terlalu formal ya apa yang saya akan buat untuk, murid yang bersangkutan, Ya, gitu. oke. Kemudian langkah prioritas, Bu. Langkah prioritas selanjutnya apa, Bu? Misalkan langkah 1, 2 yang akan Ibu ambil supaya coachingnya nanti bisa betul-betul berhasil sesuai dengan yang Ibu harapkan.
Oke baik, saya mungkin, seperti tadi ya, saya akan menciptakan suasana belajar yang lebih baik lagi di kelas saya itu sebagai guru mata pelajaran, dan kemudian saya akan, supaya mungkin murid ini tidak merasa sendirian, saya juga akan melakukan hal yang sama ke murid yang lain. Misalkan saya akan minta nanti ada, "Untuk hari ini ada 3 murid ya, nanti akan coaching bersama dengan Ibu, nanti satu persatu." Sehingga yang bersangkutan merasa bahwa dia tidak dipanggil sendiri. Ya padahal sebenarnya ini bagian dari strategi saja supaya dia bisa, melihat bahwa dia tidak merasa dia ditempatkan di posisi yang kemudian menjadi, pusat perhatian ya. Karena, benar ya setelah saya lihat bahwa murid ini sebenarnya termasuk murid yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Nah, jadi mungkin ini bagi saya ini hal baru ya, untuk saya akan terapkan nanti di kelas ini, itu prioritas saya, itu jadi menjadi prioritas saya, bahwa saya akan mendekati secara pribadi dengan tidak menyolok untuk, rekan-rekan di kelasnya, sehingga tidak ada gangguan eksternal itu ya, meminimalisir gangguan eksternal, dan untuk si pribadi sendiri tidak merasa dia menjadi, fokus perhatian saya secara, pribadi di kelas. Begitu, Pak. Ya. Kapan dan di mana Ibu akan melakukan itu kira-kira? Ya berarti, karena baru kemarin ya Pak Iya. kelas saya, berarti minggu depan Pak. Minggu depan kelas saya pada hari, Rabu nanti ya minggu depan, di kelas saya kemudian akan, mencoba menerapkan yang sudah saya sampaikan tadi, ke Bapak untuk kelas ini. Ukuran keberhasilannya apa, Bu? Dengan tujuan yang telah Ibu sampaikan, Ibu nanti Mmm. dikatakan berhasil, barangkali ukurannya seperti apa yang telah Ibu tentukan? Baik kalau saya sih saya akan bahwa kalau dia sudah mau bergabung di kelompok, mau berkolaborasi, ya berarti berarti sudah ada peningkatan, Pak, ya. Saya belum, dalam arti saya belum menerapkan target yang benar-benar bahwa dia sudah nyaman dengan kelompoknya, tapi minimal ketika dia walaupun mungkin itu sih sudah menjadi indikator, cukup ya ketika dia walaupun mungkin masih agak sedikit berat hati untuk bergabung di kelompok, tapi ketika dia sudah mau bergabung, saya rasa ini ya termasuk juga indikator keberhasilan. Sambil terus, mendampingi murid tersebut sehingga dia bisa, mulai perlahan-lahan karena kan mungkin selama ini dia belum punya dapat pengalaman yang cukup ya dalam pertemanan. Nah, mudah-mudahan saja ketika dia mau mencoba, dia bisa berkolaborasi nantinya. Baik. Siapa aja, Bu, kira-kira yang akan Ibu libatkan untuk mendukung tujuan Ibu? Nah, mungkin saya akan juga minta ya untuk, murid-murid di kelas itu yang suka berteman agar ketika dia masuk di kelompok itu, jangan terlalu berikan perhatian berlebih ya, supaya dia tidak nyaman, tapi bagaimana, jangan memperlakukan dia juga sebagai orang asing, tapi perlakukan dia sebagai, teman gitu, Pak. Ada lagi, Bu, pendukung yang bisa membantu Ibu menjadi coach bagi anak tersebut, yang lain? Stakeholder Mungkin lain? saya akan bertanya juga mungkin ya ke orang tuanya, ya untuk tanpa sepengetahuan dia ya, saya mungkin akan juga bertemu dengan orang tuanya dan wali kelasnya, karena, bisa saja mungkin ada hal-hal lain yang saya kurang tahu tentang anak ini, yang harus saya tanyakan persis kepada orang tua atau wali muridnya. Dari rumah sudah, dari murid sudah. Ada lagi, Bu, kira-kira Ya. yang bisa mendukung program Ibu untuk coaching? Mmm, oke itu ya cukup ya, Pak, tapi, saya berharap sih Bapak masih ya kalau misalkan saya coba ini, saya akan minta feedback juga ya. Dan saya masih minta sih perlu waktu juga sesi berikut untuk Bapak ya, untuk kalibrasi kali ya, Pak? Terus apa ini komitmen Ibu? Komitmen Ibu bahwa Ibu nanti akan menjalankan coaching, ya, yang efektif untuk siswa Ibu yang masih mandiri belajar tapi tidak mau berkolaborasi begitu. Apa Mhm. komitmen Ibu? Jadi bahwa saya berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak menyerah kepada murid yang seperti ini, jadi dia akan menjadi sebenarnya target saya juga
untuk mengukur kemampuan coaching saya apakah berhasil atau tidak, dan terus melihat bahwa murid ini istimewa dan pasti dia memiliki juga kelebihan yang mungkin belum saya lihat saat ini ya, sambil perlahan-lahan mendekati dan setelah saya berharap setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, saya punya cukup pemahaman tentang murid ini. Nah, sehingga saya akan di setiap pertemuan pembelajaran, saya akan tetap mengutamakan untuk bagaimana melibatkan dia dalam proses-proses kolaborasi nanti, Pak. Oke, oke. Tindak lanjutnya sekarang, Bu. Tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini, apa yang terpikir di pikiran Ibu kira-kira? Tindak lanjutnya setelah kita ada sesi coaching ini. Ya, jadi setelah ini saya akan membuat mungkin jadwal ya, atau menyelipkan juga catatan-catatan ketika saya membuat RPP dan RPL untuk murid ini, dan saya juga mungkin akan mengomunikasikan juga ke guru mata pelajaran yang lain supaya memberikan penguatan juga sehingga dia bisa melihat bahwa kolaborasi ini dapat dia dapatkan juga di pelajaran yang lain, sehingga mungkin lebih kuat ya enforcement kita untuk kompetensi sosial dari murid ini. Oke. Apakah Ibu ada rencana untuk coaching selanjutnya? Ya, saya berharap saya masih ada sesi lagi ya Bapak ya dengan Pak Yogi, karena untuk mengukur sebenarnya sejauh mana saya berhasil atau mendiskusikan bagaimana proses yang nanti selesai sebentar atau saya lakukan bersama murid ini. Ya bisa saja mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang masih mengganjal di benak saya Pak. Jadi saya butuh untuk sesi coaching lanjutan. Oke. Bagaimana perasaan Bu Rini dengan sesi coaching ini? Ya, saya lega Pak ya, saya merasa tercerahkan gitu ya, ternyata potensi kemampuan untuk meng-coaching itu mungkin saya juga sudah punya ya, tapi mungkin masih terkendala karena mungkin, terkendala karena murid ini, apa yang dilakukannya itu cukup mengganggu perasaan saya. Tapi setelah ini saya mampu memisahkan mana yang kemudian, kalaupun itu mengganggu perasaan saya, itu saya bisa lebih memahami dan saya bisa, healing ya Pak ya dengan, berpikir kritis bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud untuk dia tidak bermaksud untuk tidak patuh, tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang sebenarnya itu juga adalah kondisi beliau yang membutuhkan bantuan saya supaya dia bisa lebih berkembang menjadi murid yang lebih baik lagi dan punya juga kecerdasan sosial seperti murid pada umumnya. Gitu, Baik. Pak. Terima kasih Bu Rini ya atas Nah, sesi coachingnya. terima kasih, Semoga Pak. sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih ya Pak, saya sudah Sama, dibantu ya Pak Yogi ya, sukses untuk Bapak selanjutnya. amin. Sukses untuk Bu Rini Terima juga. kasih Pak. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Ibu. Pamit ya Pak, izin. Silakan Ibu.